Komentar kontroversial dari pengacara terkenal Otto Hasibuan mengenai Hakim Binsar yang memimpin sidang kasus Jessica Wongso telah menciptakan gelombang perdebatan dan spekulasi. Dan Pak Otto, ini ada kabar terbaru terkait kasus Jessica Wongso. Salah satu Kadif Propam Mabes kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasanya yang membunuh ini bukan Jessica Wongso. Menanggapinya gimana? Kita belum dengar. Ada ya? Resmi Kadif Propam sekarang ini mantan Kadif Propam yang dulu sebelumnya. Iya. Ya, kalau ada ngomong gitu. Dulu kan masih satu yang nanganin kasusnya bersama Pak Krisnamurti. Oh, Jadi anak buahnya dulu. anak gue juga ngomong gitu. Wah, kali itu benar, wah luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan. Ya, karena kan saya sudah katakan saya meyakini itu bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Bahkan kalau saya direncana hari Jumat kalau masalah ini kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Mabes ya? Ya, kita akan laporkan itu. Jadi kita akan berangkat kan, seperti saya janjikan, ini kita tidak biarkan kan. Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasus Jessica Wongso itu akan kita laporkan supaya terungkap. Dan dengan terungkap, negeri ini baik, kepolisian juga namanya bagus, ya kan? Itu sebenarnya saya katakan, saya harapkan kalau ini kita laporkan pada polisi dan pun ada oknum polisi di dalamnya, tolong jangan diproteksi, nggak usah, tapi harus motif itu tetap perlu di dalam mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan. Karena tanpa kita mencari kausalitas itu nanti pemidanaannya itu menjadi sesat, ya. Dan kalau ditanyakan mengapa kami, tadi tidak ditanya, nggak perlu saya jawab. Coba apa bang? Terus mengapa Anda terus mencari motif? Bukan, ya, mengapa mencari motif itu? Kami sudah tahu, walaupun itu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk di akal, ya, motif yang termasuk kepada korban Mirna waktu itu. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena berulang kali selalu terdakwa mengatakan keluarga saya dilecehkan, istri saya dilecehkan, sehingga ini bisa dijadikan motif sebagai alasan seorang terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Kalau hakimnya seperti Pak Binsar, jangan-jangan orang ini bisa dapat keringanan hukuman. Secara umum saya katakan masalah motif tadi, sejauh mana itu dapat dipertimbangkan secara hukum, dapat diterima oleh hakim, maka itu motif tadi akan menjadi hal yang meringankan atau memberikan terhadap dia. Gugatan tim kuasa hukum Jessica terhadap anggota Majelis Hakim Binsar Gultom tertuang dalam sebuah surat yang diterima Hakim Binsar. Pada Agustus lalu, Binsar Gultom diadukan tim kuasa hukum Jessica ke Komisi Yudisial lantaran dianggap tidak berimbang dan kerap menyudutkan terdakwa dalam persidangan. Sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin telah berlangsung sebanyak 22 kali. Pemeriksaan kepada diri terdakwa. Waktu itu saya dilaporkan agar diganti sebagai salah satu anggota majelis kasus Jessica. Namun kami tidak mempersoalkan masalah itu, tapi ternyata ada surat yang kami tidak menduga. Kemarin baru kami terima ini, surat pencabutan dari tim kuasa hukum penasehat hukum daripada terdakwa Jessica. Nah, oleh karena itu kami menyatakan secara resmi, ya, teka-teki dan persoalan masalah pengaduan tersebut, ya, kami nyatakan sudah selesai begitu, ya. Dan perlu diketahui, saya juga memberikan penjelasan ini kepada pemirsa adalah sudah atas persetujuan daripada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk
dari Humas dan ketua majelis saya tadi, karena ini menyangkut katakan pribadi saya yang diserang, makanya saya menyampaikan itu supaya clear semuanya begitu. Si Edi Darmawan Salihin, ayah dari almarhumah Mirna, ketika diwawancara oleh Karni Ilyas pada tanggal 7 Oktober yang kemarin 2023, dia mengungkapkan ada satu gambar pixel dari CCTV yang dia tidak serahkan kepada hakim, karena dia bilang kalau dia serahkan kepada hakim maka Jessica akan dihukum mati. Dia tidak mau Jessica dihukum mati, tapi dia mau dihukum berat supaya tersisa di penjara. Permasalahannya, waktu Prof. Otto selaku kuasa hukum Jessica di sidang pengadilan, hakim menanyakan kepada Edi Darmawan Salihin, apa kamu masih ada bukti-bukti lain untuk pembuktian ini? Nah, di luar kan kamu bicara ada bukti-bukti ini. Apa jawab daripada Edi Darmawan Salihin? Bahwa tidak ada, ya kan? Tetapi pada 2016 dia bilang tidak ada. 7 Oktober 2023 dia mengeluarkan alat bukti itu. Gambar pixelnya ada tangan, ini kan. Nah, ketika ditayangkan di acara Karni Ilyas waktu itu, kami lihat tangan itu kan hanya gerak-gerak begini. Jadi hanya begini, tidak ada menaruh objek sesuatu di dalam gelas atau di atas meja, tidak ada. Jadi kosong itu, hanya tangan begini saja. Nah, ini kan sesuatu hal yang juga dipertanyakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau secara hukum dia menyembunyikan barang bukti. Yang dikatakan tadi, alat bukti berupa gambar pixel dari CCTV itu. Ancaman hukumannya ada. Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Barang siapa merusak barang bukti, membuat tidak dapat dipakai lagi, menyembunyikan barang bukti, itu dapat dikenakan hukuman penjara 4 tahun. Ini ada ketentuan dalam KUHP. Dengan dia menyimpan atau menyembunyikan barang bukti itu dengan alasan apapun alasannya dia supaya Jessica jangan dihukum mati, itu sudah merupakan tindak pidana karena menyembunyikan barang bukti, ya kan? Nah, ini perlu kita teliti lagi. Gambar pixel yang dia sampaikan itu, apakah hasil rekayasa atau gambar pixel asli yang diambil dari CCTV? Ya kan? Nah, itu perlu kita teliti lagi. Nah, oleh karena itu ada satu langkah hukum yang perlu kami lakukan adalah melaporkan Edi Darmawan Salihin ini menyembunyikan barang bukti itu. Dan yang kedua, ada juga perkataan dari Edi Darmawan Salihin ketika dia menyatakan permohonan maaf kepada Prof. Otto dalam YouTube-nya dia. Dia menyatakan bahwa ada perjanjian antara penyidik dia dan polisi Australia supaya tidak menampilkan hal-hal yang membuat dihukum berat Jessica itu kan. Nah, ini perjanjian tertulis apa lisan? Ini pertama. Yang kedua, siapa yang melakukan perjanjian? Apakah institusi Polri dengan Kepolisian Federal Australia atau Edi Darmawan Salihin dengan Kepolisian Federal Australia atau penyidik pada saat itu? Nah, Edi Darmawan Salihin kan selalu membawa-bawa nama institusi Polri. Bahkan dalam permohonan maaf itu juga dia sempat menyatakan dia memohon maaf pada Prof. Otto atas nama institusi Polri. Kapasitas Edi Darmawan Salihin sebagai apa? Di institusi Polri. Apakah dia sebagai juru bicara dari Kepolisian Republik Indonesia? Apakah dia sebagai penerangan umum dari Kepolisian Republik Indonesia? Apakah dia sebagai penyidik? Nah, ini perlu kita gali lagi karena berbagai hal yang diungkapkan oleh Edi Darmawan Salihin itu pertama membawa-bawa nama institusi Polri, yang kedua membawa-bawa nama oknum-oknum pejabat Polri, semacam Krisnamurti, Tito, dan beberapa pejabat lainnya yang dia bawa-bawa nama. Ini bisa memicu kemarahan pada institusi Polri terhadap Edi Darmawan Salihin, dan juga memicu kemarahan dari pejabat-pejabat atau oknum-oknum pejabat yang disebutkan tadi.
Karena belum tentu oknum-oknum pejabat itu terlibat langsung dalam masalah ini. Sebelum kami mengajukan PK, kami akan menempuh beberapa upaya hukum, baik terhadap Edi Darmawan Salihin, terhadap seorang oknum hakim yang memeriksa perkara nomor 777 PIT-B tahun 2016 itu tentang kasus kopi sianida yang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan juga terhadap oknum-oknum jaksa yang melakukan pendakwaan dan penuntutan. Kita mulai dari pembuktian-pembuktian yang ada. Ya, adapun keterangan kemarin saya baca dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahwa mengatakan bahwa mau apa lagi? Ini kan sudah diperiksa 5 kali, baik itu banding, kasasi, PK dan sebagainya. Mau apa lagi? Mau dia mau PK sudah dinyatakan ditolak PK-nya pun, kalau ada novum bukti baru sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bisa dibuka, apalagi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan itu dapat membuka satu peristiwa atau satu kasus itu bila ada novum bukti baru itu lagi. Ya kan, walaupun sudah 2 kali di PK masih bisa juga di PK. Ya kan, jadi hal-hal inilah Bang Karna yang kami sedang lakukan untuk supaya membuat kasus kopi sianida dengan terpidana saat ini Jessica Kumala Wongso ini dapat kembali dibuka, diungkap kembali, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan, ya kan, kemanusiaan dan juga penegakan hukum, di situ, dan ini juga menyangkut masalah kewibawaan aparat penegak hukum.